Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afan Yazid. Hari ini kita akan belajar bagaimana hukum penggunaan media sosial yang sehari-hari erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Karena ada satu barang yang senantiasa kita bawa, bahkan di dalamnya banyak sekali sosial media yang sering kita gunakan. Akhlak bermedia sosial. Media sosial merupakan sebuah sarana di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Media sosial juga merupakan sarana bermuamalah jika kita gunakan dengan baik dan benar. Bermuamalah adalah proses interaksi antara individu atau kelompok yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia, yaitu meliputi perbuatan kita dan penyebaran, entah itu akses dan penggunaan informasi dan komunikasi yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya adalah adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tabayun, cek dan recheck. Dalam Quran surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada mereka. Karena kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maka ketika kita mendapatkan suatu berita, perlu kita cross check, kita cek kembali apakah berita tersebut benar. Maka langkah yang pertama adalah harus kita tabayun terlebih dahulu sebelum menyalurkan berita tersebut ke orang lain. Yang kedua adalah menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta, serta diungkapkan dengan tulus, tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut dengan qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Maka tidak dibenarkan ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Di dalam surat Al-Hajj yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Maka kita ditekankan untuk berkata jujur. Ketika kita melihat sesuatu di media sosial, maka katakan yang sesuai. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berdusta. Yang ketiga adalah haram menebar fitnah, kebencian, dan hal-hal lainnya. Dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Isi dari fatwa tersebut adalah, sebagai setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk yang pertama melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Yang kedua adalah melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat adalah menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, menyebarkan konten yang tidak benar tetapi tidak sesuai tempat atau tidak pada waktunya. Yang keempat adalah media sosial tidak boleh digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Maka dari sini kita diperintahkan tidak boleh mengolok-ngolok, entah itu lewat media sosial. Kita lihat saling berkomentar hal-hal yang buruk. Nah, itu sering kita lihat di media sosial, karena sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik di media sosial ketika kita posting maka akan cepat menyebar kemana-mana. Kelima, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan. Namun berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka kita gunakan media sosial ini untuk dakwah, kita gunakan media sosial ini untuk hal-hal yang baik, agar nantinya bernilai pahala, dan pahala tersebut kembali kepada diri kita. Yang keenam, larangan menebarkan kebencian dan berita palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menebarkan kebencian atau membuat berita palsu. Di dalam surat An-Nur ayat keempat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, hukumlah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasyik. Ketika kita menebarkan kebencian, memberikan berita palsu, maka kita termasuk orang-orang yang fasik. Maka naudzubillahi min dzalik, kita jauhi semua itu. Kita sebarkan hal-hal yang baik, kita sebarkan hal-hal yang benar. Bagaimana ketika kita beretika? Bagaimana etika bermedia sosial? Yang pertama, jadikan media sosial itu sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Yang kedua, mengingatkan kita akan hisab atas segala perbuatan kita. Apa yang kita posting, apa yang kita komentari, apapun itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lakukan cross check sebelum berpendapat. Harus kita tabayun terlebih dahulu. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik dan benar. Nah, maka kita harus cek dulu agar nanti apa yang kita sebarkan itu menjadi hal yang benar, hal yang baik. Yang keempat, ada CCTV di kedua bahu kita, ada kedua malaikat yang berada di bahu kanan dan kiri kita yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita, yang memperhatikan tingkah laku kita, apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia maya, apa yang kita lakukan dengan medsos kita. Yang kelima adalah ruang keikhlasan tanpa mengumbar riya. Maka kita gunakan medsos ini bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi untuk berdakwah, untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita terkait media sosial, dan semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.